Ada kotak amal. Nggak ada orang. Untung lagi bawa banyak uang nih. Nabung dulu ah. Bung. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, sedekah subuh. Wah, Iya, Ustadz. dermawan sekali. Iya, Masya Allah. Aku tuh baru menyadari gitu. Kalau selama ini aku mikir, kok aku selama ini kok kayak nabung tuh bukan nabung kebaikan gitu. Kayak nabung dosa gitu. Jadi Nabung? akhirnya aku masukinlah ke sini. Ke kotak Nabung? amal, nabung. Ah, Masya Allah, pas banget. Lebih bagus kita sampaikan kepada jamaah Islam tidak di rumah. Kita bahas tema ini. Apa? Mau tahu nggak temanya? Apa, Ustadz? Menabung tuh amal kebaikan, bukan dosa. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita Ada guru cintai. kita yang buat kita kangen. Iya. Masya Allah. Yang luar biasa. Kemana aja. Saking lamanya datang sini, hijaunya beda. Iya. Udahlah, kita kan hari ini mau belajar. Mau ngomong mengenai kebaikan gitu kan. Karena tadi aku baru aja masukin ke kotak amal mau nabung, Ustadz Maulana ngasih nasihat gitu. Nabung itu kebaikan, bukannya dosa gitu kan. Takutnya yang jamaah atau aku juga nih tanpa kita sadari benar Ustadz, kayaknya selama ini jangan-jangan yang aku tabung dosa ya, bukan kebaikan ya. Astagfirullah. Kalau begitu perjelas lagi tema kita hari ini apa? Tema kita adalah menabung tuh amal kebaikan, bukan dosa. Wah, gimana caranya menabung amal kebaikan? Kita belajar pagi hari ini. Apalagi ya di era digital, semua orang pakai media sosial gitu kan. Kalau ada yang berpikir, aku pengen banget nih menyebarkan kebaikan, menabung kebaikan. Cuma caranya gimana? Ini aku harus nanya sama orang yang guru aku juga yang ahli banget media sosial. Waduh, ahli banget. Medsos banget Wah, pokoknya. wah. Sebagai apa lagi yang punya TikTok. Iya, Totok. Influencer. Ustadz, kan aku bukan penceramah. Caranya bagaimana cara menabung kebaikan melalui media sosial? Wih, Masya Allah, tabarakallah. Penjelasannya dong Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Azhari, Masya Allah, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana dakwah, sarana kebaikan yang pertama yang insya Allah dibahas pagi hari ini di mimbar Islam itu indah yang mulia di hadapan para jamaah yang mungkin sedang bersiap-siap untuk aktivitasnya di pagi hari yang alhamdulillah telah mendapatkan doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi daripada umatku di waktu pagi harinya. Yang pertama adalah berdakwah ataupun menabung kebaikan di sosial media. Bagaimana caranya? Yang pertama, mestilah kita yakin bahwasanya segala jenis media itu adalah bisa digunakan untuk berdakwah dan setiap orang berhak untuk berdakwah. Bukan menyampaikan, tapi berdakwah. Bedakan menyampaikan ceramah dengan berdakwah. Tausiah, semua orang bisa tausiah. Tausiah itu kan dari kata wasiat. Semua orang bisa berwasiat gitu. Mau'idhah hasanah, semua orang bisa saling memberi nasihat. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanallah. Maka kalau dikatakan cara menabung kebaikan di sosial media, yang pertama dengan menjadikan sosial media sarana dakwah. Bukankah Nabi SAW mengingatkan balighu anni walau ayah? Kemudian di riwayat yang lain tentang man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran maka dia hendaklah mencegahnya dengan tangannya ataupun dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Dengan seperti itu itulah selemah-lemahnya iman ketika hanya dengan hatinya. Maka cara berdakwah inilah yang mesti kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وأذن في الناس يأتوك برجال. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil manusia datang ke Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin ya Allah, suaraku tidak sampai kepada mereka. Kalau diibaratkan sekarang mungkin ada yang mengatakan, saya pengen berdakwah di sosial media tapi follower saya sedikit. Saya pengen mengajak orang lain tapi saya bukan siapa-siapa, saya bukan influencer. Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan memanggil manusia ke Ka'bah, Allah yang menyampaikan kepada seluruh manusia. Artinya adalah ketika kita mau berdakwah, akhlak kepada Allah dulu diperbaiki. Akhlak kepada Allah, bukan sibuk pencitraan kepada manusia dulu, bukan, tapi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang mendengarkan panggilan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa melalui media apapun pada saat itu, hanya dengan suara Nabi Ibrahim yang tidak mungkin terdengar sampai Eropa, tidak mungkin terdengar sampai Afrika, tidak mungkin terdengar sampai ke Maros yang usia atau panjangnya antrian hajinya berapa puluh tahun. Itu kan panggilan Nabi Ibrahim semua. Orang sampai daftar tunggu sampai puluhan tahun mau ke Mekah, subhanallah, karena panggilan Nabi Ibrahim. Padahal nggak pakai sosial media pada saat itu. Maka akhlaknya kepada Allah, bukan pencitraan kepada manusia terlebih dahulu. Baru yang kedua akhlak kepada keluarga, yang ketiga akhlak kepada sesama manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, berarti setiap orang bisa berdakwah, tapi Bisa. sebelum berdakwah akhlak kita kepada Allah dulu diperbaiki, Iya. kepada keluarga, terus ke mana? Kepada sesama manusia dulu ya. Karena Allah yang menyampaikannya. Oh, biar nggak jadinya pencitraan tadi gitu ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk Mas Sony. penjelasannya. Tapi kalau kita mau memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, mengurangi dosa dengan cara menolong orang aja, bisa juga dong. Ada yang bagus kita lakukan. Mau tahu? Mau. Menabung kebaikan, menabung amal, bukan menabung dosa. Iya. Allah. Ini nih, Gimana saya caranya? bahas ya. Oke. Izin Ustaz Sasari yang Masya Allah, tabarakallah, bertambah ilmunya dan bertambah. Oh ya, ya. Ustaz Sam, Masya Allah, tabarakallah, bisik-bisik? bertambah keluarganya. Sama keluarganya. Amin. Bertambah sehat maksudnya. Oh, Amin. Masya Allah. Bugar. Jamaah yang Insyaallah. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah, tabarakallah. Pagi-pagi kita sudah bahagia. Ayo, di pagi hari kita berniat baik. Nah, ternyata ada menabung yang luar biasa. Menabung kebaikan, yakni menabung dengan menolong sesama. Kalau kita tidak mampu menolong orang, minimal engkau tidak menyulitkan orang. Maka ketika kita melakukan amal kebaikan, yang mana kita, mohon izin, tanpa menggurui, hanya mengingatkan, kalau kita menjadi khairun nas ampahul linnas, sebaik-baik manusia yang baik pada sesamanya, berguna pada sesamanya. Bukankah soleh itu bermakna adalah orang yang bermanfaat? Bukankah kita ini ja'ilun alifatan fil ardi untuk menjadi pengurus? Bukankah kita ini memiliki muslim, mukmin, mutakin, mukhlis dan istiqamah? Maka posisi-posisi ini akan naik derajatnya jikalau kita bertambah kebaikan. Utamanya kebaikan kepada sesama manusia. Bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas. Luar biasanya ketika orang berjamaah. Luar biasanya ketika kita menolong. Ada orang tarik menarik doa dengan takdir, tapi ada lebih hebat, lebih dahulu daripada doa. Sampainya, yakni adalah bersedekah. Wah, ini luar biasa. Ketika kita membantu orang, menolong orang, ini menjadi tabungan. Apalagi kalau kita melakukan hal yang luar biasa dalam hal ini bersedekah untuk dimanfaatkan orang banyak. Ada namanya wakaf, ada namanya sesuatu kebaikan yang disimpan untuk bermanfaat buat orang lain, termasuk ilmu, termasuk pekerjaan, mempekerjakan orang, membuat usaha yang luar biasa sehingga dimanfaatkan orang banyak. Apalagi kalau mewakafkan jalanan sehingga semua orang lewat di situ, itu luar biasa tabungannya. Tabungan kebaikan lewat menolong sesama. Ada orang kasihan minta tolong untuk dimasukin anaknya di perusahaan, terus kita masukin atau dimasukin di sekolah kita masukkan atau kita bayarin. Sepanjang dia mendapatkan kebaikan itu, kita pun mendapatkan kebaikan, jadi tabungan buat diri kita, menjadi jariah. Cuman hati-hati, jangan sampai justru dengan sesuai tema kita, jangan sampai menabung dosa. Maksudnya apa? Mohon maaf, mematikan karir orang, memfitnah orang, menjelek-jelekkan orang, bukan malah menolong tapi menodong.
menjatuhkan, menjelekkan orang. Ini bahaya. Justru dosa yang didapat. Betapa banyak. Kenapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Karena membunuh orang dikala dia masih hidup. Dan hati-hati. Jangan sampai kata Nabi engkau menjadi orang yang muflis. Siapa itu? Orang yang bangkrut. Yang mana orang bangkrut? Habis amal ibadahnya. Karena terlalu banyak orang yang terzalimi. Maka tabunglah menolong manusia. Bukan menabung menzalimi orang. Aduh. Nah ini yang harus kita jaga. Jadi dua sisi Islami Tindak hari ini membahasnya. Ya. Menabung kebaikan. Bukan menabung dosa. Ya ini yang harus dicamkan. Ayo kalau Anda tidak bisa membantu orang. Minimal tidak menyulitkan orang. Lebih baik jangan kasih tunjukkan jalan orang. Kalau engkau salah tunjuk jalan. Nyasar orang gara-gara kau. Nah, ini bahayanya. Baik, berarti lebih baik kita menabung kebaikan ya daripada kita menabung. Tapi kebaikan menolong orang. Menolong orang. Jadi yang pertama adalah menabung kebaikan dengan menolong. Dengan menolong orang. Karena kalau kata Ustadz Maulana tadi menolong orang sama dengan sedekah. Sedekah itu lebih cepat sampainya malah. Masya Bahkan Allah. ada namanya sedekah jariah. Sedekah jariah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Tadi aku sempat kepikiran deh. Ustadz Maulana bilang apalagi kalau kita ngelakuin yang namanya wakaf. Wakaf kan bisa berguna untuk banyak orang juga. Bahkan aku juga pernah dengar nih Ustaz Al-Jari. Nggak tahu ya benar apa enggak ya. Pas banget Katanya, adanya. iya makanya kalau wakaf katanya kalau kita meninggal tetap pahalanya mengalir terus gitu kan. Tadi aja kita disondingin sebelum syuting. Apa? Suruh bikin wakaf. Nah itu dia. Kalau misalnya kita meninggal wakafnya ada. Tetap pahalanya mengalir. Tapi kita di semasa hidupnya tetap ngelakuin dosa juga. Itu gimana? Tetap ada pahalanya apa enggak? Tapi kan udah wakaf. Berwakaf tapi di saat yang sama melakukan dosa gitu. Oh, iya Udah juga wakaf tapi ada dosa. Itu gimana Bagus tuh? nih pertanyaan. Wah, Kita penjelasannya bahas. dong Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa, warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu indah. Trans TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berwakaf itu salah satu sedekah jariah yang luar amal yang membuat kita mendapatkan jariah. Amal jariah, jariah disebut jariah karena dia terus mengalir. Karena dia terus mengalir hatta kita udah wafat. Masalahnya bagaimana kalau ada orang udah beramal, dia melakukan wakaf, lalu kemudian di saat yang sama dia melakukan dosa. Maka ini berbahaya banget. Karena dosa itu bisa menimbulkan 3 sekurang-kurangnya. Salah satunya adalah bisa memutuskan amal. Yang pertama, dosa itu al-ithmu mahaka fi sadrik. Dia bisa membuat hati kita gelisah. Bayangin kalau kita belum sholat, nunda sholat, gimana perasaan kita? Gelisah. Gelisah. Lalu kemudian kata Nabi SAW, dosa itu adalah wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dia akan membuat kita malu dengan orang lain. Ketika orang tahu aib kita, malu. Itu ciri-ciri dosa. Karena itu kata Nabi, innal abda, seseorang idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau kita buat dosa, Tuhan kasih titik hitam di hati kita. Untung aja di hati, bukan di muka. Waduh. Bayangkan kalau satu dosa di muka. Hitam tuh. Waduh. Yang kaya dokter kecantikan. Iya. Tiap hari orang facial wajahnya. Nah, yang penting adalah bagaimana kita tidak hanya memfacial wajah, tapi memfacial kalbu kita. Yang terakhir, dosa itu, kata para ulama, dia bisa memutus rahmat Allah. Betapa dia udah melakukan wakaf, sedekah, amal-amal soleh. Dengan dosa, rahmat Allah jadi terputus, jariahnya jadi terganggu. Mau buktinya? Di dalam Al-Quran misalnya. Ini gara-gara dosa, rahmat Allah putus. Allah bilang, la taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam dan Hawa, jangan deketin pohon terlarang itu. Jangan dekatin pohon terlarang ini. Kata-kata ini menunjukkan posisi Adam dekat dengan Allah. Ini, kalau saya menunjukkan ini dekat apa jauh Mas Sony? Dekat. Tapi ketika Adam udah buat dosa, dia cicipin pohon terlarang. Apa kata Al-Quran? Al-Quran merubah bahasanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Ai Adam dan Hawa, kan kami sudah suruh kamu jangan dekatin pohon terlarang itu. Tadi ini, sekarang itu. Menunjukkan Adam posisinya udah gak deket lagi sama Allah. Tapi gara-gara dia memakan pohon terlarang yang dilarang sama Allah, posisinya jauh. Kata-kata ini berubah jadi kata-kata itu. Gara-gara dosa,
memutuskan rahmat Allah. Gara-gara dosa memutuskan peluang jariah. Gara-gara dosa menghambat amal soleh. Gara-gara dosa mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai kita merusak amal kita sendiri, jadi orang yang khusrun, rugi. Kalau saya punya modal 100.000, saya belikan modal, saya jual, lalu kemudian ada untungnya tapi nggak nutup modal, itu belum khusrun. Khusrun itu adalah ketika saya nggak dapat untung dan modal saya hilang. Namanya khusrun. Wal asri innal insana lafi khusr. Orang yang khusrun adalah ketika dia beramal, dia merusak amalnya dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Muflis, kata Ustadz Maulana. Apa? Muflis. Orang bangkrut. Oh, Bang Orang yang Auzubillahi min zalik. Terima kasih Wallahu Ustaz Azhari ta'ala untuk a'lam penjelasannya. bissawab. Masya Allah, aku sadar. Makanya aku bilang pada saat itu aku sempat ada penilaian gini, aku nggak mau memutus rahmat Allah, nggak mau buat dosa. Aku nolongin nenek-nenek waktu itu. Masya Allah. Iya, ada cerita. Aku nolong mana sih? Di sini Di dong. sini. Kalau Oh, bercerita udah jangan muter-muter. saya Iya. sendiri. Aku nolongin nenek-nenek. Dia Ya. mau pulang nggak punya ongkos, aku kasih ongkos gitu Oh, kan. ya. Aku ngerasa wah rahmat Allah nggak jadi terputus gitu Oh, kan. gitu. Tiba-tiba besok aku lihat situ lagi, ketemu nenek yang sama. nggak pulang dia. Minta ongkos lagi. Nggak pulang dia kemarin. Nggak, iya jangan dia nggak pulang ya. Ya, Kenapa jadi kesel? nak kemak bere tahu ajak nanu rampe-rampe, ajak tono no pau-pau si, ayar ga ni tai, weh, oh, dek nulu bak pakal, dek nulu kok, dek nama sedekah, nasabah, weh, dek, malew ni, malew ni, malew ni, Udahlah, malew ni, nanti aja artinya nanya sama Ustaz Syam, jamaah jangan kemana-mana ya. Pokoknya intinya Tetap Islam itu indah. nakopura mapu decek. Ya, nggak diterjemahin. Setelah yang satu ini tapi sama tidak. Tanya sama aku.